Shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Kita jumpa dalam persekutuan ibadah saat ini dan pelayanan firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 52. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena dalam setiap periode kehidupan kami, Engkau selalu ada bersama kami. Engkau memberikan kami hikmat untuk melihat semua hal yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami boleh menyatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau merenungkan firman-Mu saat ini. Berkati kami, supaya pelayanan firman Tuhan saat ini, ketika kami berkaca lewat kisah seorang yang bernama Yusuf, iman kami semakin dikuatkan kepadamu. Dan kami semakin kuat meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam susah dan senang kami. Bersabdalah Tuhan, kami mau mendengar. Amin. Kejadian 41 ayat 37 sampai 52 diberi judul Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu, Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpannya di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku." Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, "Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku."
Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita sudah membaca sepenggal kisah dari seorang yang bernama Yusuf melalui kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai dengan ayat 52 tadi. Tentunya ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, membaca sepotong kisah Yusuf, bagaimana dia diangkat menjadi penguasa di Mesir yang bukan daerahnya, kita tidak bisa lepas dari keseluruhan kisah kehidupan seorang yang bernama Yusuf. Minimalnya kita mesti melihat ke belakang. Tahap-tahap atau penggalan-penggalan kisah Yusuf sebelum dia diangkat menjadi penguasa. Bagi saya, membaca keseluruhan kisah Yusuf yang dimulai dari Kejadian, kitab Kejadian pasal 37 sampai dengan pasal 50. Sungguh luar biasa. Kisah yang mengharu biru. Kisah yang ketika kita membacanya, menghayatinya dengan sungguh-sungguh, bisa mengeluarkan air mata. Seorang Yusuf yang punya hati yang luar biasa. Punya kesabaran yang tinggi. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap kuat, dia tetap konsisten, dia tetap teguh, dia tidak goyah. Yusuf, seorang yang mempunyai kisah yang sungguh sangat luar biasa. Bagaimana tidak, saudara-saudaraku yang terkasih? Seorang anak yang disayang oleh bapaknya Yakub, tetapi kemudian dibenci oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Seorang saudara yang hati besar, yang memiliki kasih sayang yang besar kepada saudara-saudaranya, tetapi malah saudara-saudaranya mengkhianati dia, mengakali dia, membawa dia ke suatu tempat yang tanpa dia tahu, dia sudah masuk dalam jebakan rencana jahat saudara-saudaranya. Seorang anak yang polos, seorang anak yang hanya memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang, hati yang penuh cinta kasih yang tidak pernah ia bayangkan bahwa dalam perjalanan hidupnya ke depan, ia justru disakiti. Saudara-saudaranya tega membuang dia ke sumur. Saudara-saudara dia sendiri tega menjual dia kepada saudagar-saudagar Midian dengan harga 20 shikal perak. Dan kemudian dia dibawa ke Mesir dan dijual kepada Potifar. Potifar membeli Yusuf dari saudagar-saudagar yang kaya itu dan menjadi milik Potifar. Sebagai orang asing di tanah Mesir, sebagai seseorang yang sudah dibeli oleh Potifar, Yusuf harus tinggal di rumah Potifar. Apa yang terjadi kemudian? Seorang pekerja yang kerja dengan rela hati kepada tuannya, ternyata dicelakai oleh tuannya sendiri. Ketika istri Potifar jatuh cinta kepada Yusuf karena dia ganteng, dia gagah. Tapi apakah Yusuf tergoda? Tidak. Yusuf tetap kuat. Malah dia tidak mau mengkhianati tuannya yang telah mempekerjakan dia dan mempercayakan semua urusan rumah tangga kepada dia.
Tapi apa yang terjadi? Kebaikannya dibalas dengan rancangan jahat oleh istri tuannya, istri Potifar. Dia dikhianati, dia difitnah. Ya, hasilnya adalah seorang Yusuf yang begitu tulus, rajin, dan setia akhirnya dijebloskan ke dalam penjara akibat dari fitnahan istri Potifar. Ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat penggalan kisah Yusuf ini, sungguh miris, sangat menyedihkan, sungguh kasihan, malang benar nasib Yusuf. Saudara, apakah kisah hidup Yusuf berakhir di penjara? Berakhir dengan tragis seperti itu? Tidak. Dalam setiap penggalan kehidupan Yusuf, dalam setiap episode kehidupan Yusuf, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Allah tetap menyertai Yusuf. Allah tetap bersama-sama dengan Yusuf. Dan Allah membuat apa yang Yusuf kerjakan itu berhasil. Berulang kali dicatat, khususnya kisah tentang Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar. Allah menyertai Yusuf sehingga apa yang dia perbuat berhasil. Sampai bahkan dia dijebloskan ke dalam penjara. Dia memiliki sikap yang baik karena Allah menyertai Yusuf. Dan Allah membuat apa yang dia kerjakan berhasil. Dan Yusuf diberi kepercayaan untuk mengawasi seluruh tahanan yang ada di daerah itu. Dibenci, tidak masalah buat Yusuf. Dibuang ke sumur, juga tidak masalah buat Yusuf. Dijual kepada orang lain, dipekerjakan mengurus urusan rumah tangga, it's okay bagi Yusuf. Difitnah, dimasukkan ke dalam penjara walaupun tidak salah, tidak apa-apa buat Yusuf. Yusuf adalah seorang yang memiliki kapabilitas diri atau kemampuan. Yusuf adalah seorang yang memiliki kesadaran diri yang sungguh. Yusuf adalah seorang yang memiliki pengembangan diri. Yusuf adalah seorang yang memiliki. Yusuf adalah seorang yang memiliki ketahanan diri yang kuat. Yusuf seorang yang patut dicontoh oleh setiap orang sepanjang zaman. Dan yang paling penting dari kesemuanya itu adalah kesaksian bahwa Allah menyertai Yusuf. Allah tidak pernah meninggalkan Yusuf dalam masa-masa kehidupannya. Justru saudara-saudara, ketika Yusuf berada pada titik terendah hidupnya, yakni di penjara, justru saat itulah menjadi titik balik kehidupan Yusuf. Ketika ia berhasil oleh karena perkenanan Tuhan mengartikan mimpi Firaun. Yusuf berhasil mengartikan mimpi Firaun. Dan dalam kisah perikop sebelum perikop bacaan kita dikatakan bahwa ketika Firaun bilang, Yusuf, saya sudah dengar engkau berhasil mengartikan mimpi para juru minum saya. Yusuf bilang, itu bukan saya, tetapi Tuhan. Luar biasa. Dalam masa-masa yang kelam di titik terendah sekalipun, Yusuf masih menyadari bahwa apa yang dia perbuat itu bukan karena dia, kehebatan dia bukan karena dia, kemampuan dia berbuat baik bukan karena dia, tetapi karena perkenanan Tuhan, karena Tuhan. Dan itu yang Yusuf saksikan, sampaikan kepada Firaun.
Yusuf dalam penjara. Tetapi kemudian di tempat itulah dia menemukan titik balik kehidupannya. Yusuf tidak hanya mengartikan mimpi Firaun, tetapi juga dia memberikan saran-saran dan usul-usul terhadap apa yang sudah dia sampaikan kepada Firaun. Dan saudara-saudara, bagian perikop firman Tuhan kita saat ini dimulai dengan kisah. Usul itu, saran itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Dan akhirnya menurut perikop yang sudah kita baca, Yusuf kemudian diangkat menjadi orang nomor 2 di istana Firaun. Dan secara otomatis ketika Yusuf dilantik menjadi penguasa di Mesir, maka semua perangkat kehormatan terkait dengan jabatannya melekat kepada dirinya. Dan apakah kemudian Yusuf menjadi sombong? Tidak, saudara-saudara. Yusuf tetap Yusuf. Yusuf tidak berubah hanya karena dia memiliki jabatan sekarang. Yusuf tidak berubah ketika dia sudah diberikan jabatan yang tertinggi sekalipun. Dia tetap memiliki kapabilitas diri dan integritas diri. Kita bisa melihat dalam ayat 47 sampai 49. Yusuf menggunakan jabatan dan kekuasaan yang melekat pada dirinya dengan merancangkan, membuat strategi-strategi jitu untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk dirinya, menghadapi musim kelaparan 7 tahun yang akan datang, yang sudah mendekat. Jadi dalam masa-masa kelimpahan, ketika Yusuf berkuasa, dia gunakan itu untuk mengumpulkan sebanyak mungkin makanan, persiapan untuk seluruh masyarakat menghadapi musim kelaparan 7 tahun, sebagaimana yang sudah dinyatakan Tuhan lewat mimpi Firaun. Yusuf mengatur strategi yang jitu, lalu kerjasama yang baik dengan seluruh lapisan elemen masyarakat, menghasilkan tabungan makanan yang luar biasa, yang tidak terhitung banyaknya, karena jumlahnya seperti pasir di laut. Luar biasa. Kerja keras, memiliki integritas diri dan kapabilitas diri. Yusuf mampu menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan banyak orang. Dan perikop kita memberi penjelasan bahwa dalam masa-masa yang demikian, Allah memberkati Yusuf dengan memberikan 2 orang anak. Dan anak-anak yang dilahirkan dalam rumah tangga Yusuf diberikan nama oleh Yusuf, yang kesemua nama itu ada artinya, Manasye dan Efraim. Manasye dia memberi nama demikian karena bagi Yusuf, dalam ayat 51 Yusuf bilang, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Manasye menjadi penghiburan bagi hati seorang Yusuf yang adalah orang asing di Mesir. Anak yang kedua Efraim, artinya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Lagi-lagi Efraim adalah anak penghiburan bagi seorang Yusuf.
Luar biasa ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Demikianlah isi perikop bacaan firman Tuhan kita saat ini. Tetapi bahwa setelah ini masih ada kisah-kisah hidup Yusuf sampai pada pasal 50 kitab Kejadian ini. Di mana Yusuf dengan kapasitasnya sebagai penguasa di Mesir sanggup menolong bapaknya dan saudara-saudaranya. Yusuf dengan kuasa dan jabatan yang ada pada dirinya, dia mampu memberikan tanah tempat tinggal kepada bapa dan saudara-saudaranya. Yusuf dengan apa yang dia miliki saat itu, dia memaafkan, dia mengampuni saudara-saudaranya. Dan puncak atau kata kunci Yusuf yang merupakan inti dari pesan yang mau disampaikan dari keseluruhan kisah hidup Yusuf pasal 50 ayat 20. Ketika Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang dahulu kalian mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah membuat itu menjadi baik bagiku karena janjinya untuk banyak bangsa. Luar biasa ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Yusuf dapat belajar maksud Tuhan justru dalam saat-saat genting hidupnya, justru dalam titik terendah hidupnya, dalam setiap episode kehidupannya. Yusuf pada titik yang terendah hidupnya dia tidak kecewa, dia tidak putus asa, dia tidak hilang pengharapan atau juga dendam kepada saudara-saudaranya. Dan ketika dia berada pada titik tertinggi hidupnya, dia tidak menjadi sombong. Malah dia menjadi alat berkat bagi keluarganya dan bagi bangsanya. Yusuf seorang yang penuh dengan cinta kasih kepada keluarganya, kepada orang-orang di sekitarnya, yang memiliki hati yang baik kepada orang dan tidak pernah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Yusuf seorang yang baik, Yusuf seorang yang rendah hati, Yusuf yang selalu memaknai setiap episode dalam kehidupannya. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan dia. Yusuf yang menghayati betul bahwa ada rencana Allah yang tergenapi dalam dirinya, dan karena itu dia tetap survive bahkan dalam masa kelam hidupnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam setiap episode kehidupan kita tidak ada tanpa kehadiran Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kita, jatuh bangun kehidupan kita, bahkan dalam titik terendah kehidupan kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena itu mari kita kuat, mari kita bangkit. Hati yang penuh dengan kasih sayang, hati yang penuh dengan cinta kasih kepada orang tua, kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada teman, kepada banyak orang, kepada pemimpin. Kita pegang itu. Jangan kita buang itu ketika kita ada dalam persoalan pergumulan hidup. Saudara, mari kita belajar dari Yusuf bahwa ketika kita memiliki kemampuan diri, kesadaran diri, pengembangan diri, kita memiliki integritas, orang akan melihat ada Tuhan dalam diri kita dan mereka akan mengakui Allah yang kita sembah seperti Firaun. Dan mari
Jika kita dipercayakan Tuhan memiliki jabatan tertentu sebagai pemimpin, kita gunakan itu untuk kemaslahatan banyak orang. Jangan pakai itu untuk kepentingan diri sendiri. Dalam waktu yang sangat terbatas yang Tuhan berikan bagi kita, kita gunakan itu untuk kepentingan banyak orang. Untuk meneruskan karya selamat Allah, rencana baik Allah bagi banyak orang. Dalam setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk di masa pandemi COVID-19, sekarang kita sudah ada dalam kondisi kenormalan baru. Kita tidak kehilangan pikiran yang baik, akal budi yang baik, sikap kebijaksanaan untuk menyikapi semuanya itu, sehingga kita tidak tenggelam oleh perubahan-perubahan zaman, oleh begitu banyak ancaman yang terjadi di sekitar kita. Malah kita sudah siap karena kita disertai Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan beserta kita. Amin.